Halo, assalamualaikum sayang. Ketemu lagi di sini di channel aku di Dewanti. Oke, to the point aja ya. Sesuai tema kali ini, gimana caranya ngebedain parfum yang asli dan yang palsu. Dan kali ini aku punya 3 koleksi parfum atau 3 koleksi jenis parfum. Yang satu adalah parfum yang menurutku asli atau original atau out ya. Kalau yang kedua, aku punya parfum yang original reject. Kemudian ada yang original Singapura. Itu mungkin bebahasaan yang kedua, dan yang ketiga itu adalah bebahasaan pemilik all shop yang berada di marketplace atau di e-commerce. Namun apakah benar parfum tersebut asli sayang? Mari kita coba untuk review ya. Jadi aku punya pengalaman membeli 2 parfum jenis yang sama itu dari produk Chanel N5 yang EDT ya sayang. Jadi keduanya itu persis sama botolnya. Namun yang satu karena aku beli di e-commerce atau di online shop gitu lah ya, kita sebut begitu. Ini aku botolnya mungkin sama persis karena dia dipastikan botolnya adalah original. Dan dimanakah mereka yang asli atau yang palsu? Apakah di kanan aku atau di kiri aku? Oke, nanti kita bahas. Dan ada lagi satu parfum dari original yang katanya original Singapura. Ini aku punya George Armani C. Nah, boxnya seperti ini. Ini udah aku buka packaging plastiknya ya. Kesan pertama ketika aku dapet original reject itu ya, awalnya aku ngerasa seneng banget. Ternyata ada parfum yang murah, jadi aku kalau dibilang kecelek ya gitu. Ada parfum murah gitu yang gak ada boxnya sih katanya gitu ya. Dia bilang mungkin itu apa ya, dia bilang reject itu dia, dan mungkin dia lelang gitu ya. Yang aku pikirkan demikian. Tapi sayang seribu sayang, pas aku coba ternyata lain gitu menurut aku. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu, dipastikan lain ya, karena memang ada beberapa alasan gitu ya. Alasan yang pertama adalah dari cairannya itu dia berminyak gitu. Kalau yang original reject berbeda dengan original asli, jadi sangat berminyak sehingga lengket di kulit aku, dan aku ngerasa itu berbeda lah dengan parfum yang original asli. Dan dikarenakan oleh teramat lengketnya, aku agak terganggu karena apa, dia pas di spray itu agak split gitu, jadi dia meleleh gitu ke kulit aku dan lengket juga gitu. Bukan itu saja sih kendalanya itu adalah dari aroma. Jadi aromanya sendiri hanya punya sekedar satu space aja, berbeda dengan yang original. Kalau yang original ada aroma awal, tengah, akhir gitu menurut aku, dan jelas aromanya gitu, nggak kayak sintetis. Dan jika kalian teliti, mungkin ada beberapa yang bisa kita tangkap kalau mereka itu adalah parfum yang sebetulnya gak asli gitu. Karena cairannya sendiri juga berbeda, ada perbedaannya. Kita bisa lihat ya di sini. Mungkin kalau di kamera sini tuh hampir sama aja sih gitu. Namun kayaknya kalau semisal teliti banget itu, kalau parfum original reject itu yang dibilang oleh maaf ya, oknum penjual ya, mungkin dia ngeklaim itu parfumnya asli gitu. Ini bisa kita lihat kalau cairannya itu sama sekali nggak bening, dia itu masih ada kayak kotoran debu atau misalnya gitu ya,
kurang, cairannya tuh kurang bercahaya, kurang bersih lah gitu. Kita bisa ngebedain kan, kayak minyak goreng kemasan aja harus sebening itu gitu, apalagi itu di sebuah parfum. Dan aku sendiri memperhatikan di botolnya, mungkin mereka berpikir gitu kalau semisal kita itu sebagai buyer gitu ya, itu kita nggak teliti misalnya gitu ya. Mungkin sebagian ada yang seperti itu, karena ada aja sih yang nge-review kalau itu parfum original. Yang aku sendiri sama rekan aku pernah gitu share, mereka juga bilang kok ini beda banget gitu kalau yang teliti. Tapi kalau yang cuek-cuek aja, karena mungkin dia tidak membandingkan sama parfum yang biasa dia pakai, jadi dia langsung beli yang baru gitu, mungkin bisa saja terjebak sayang. Jadi kondisi botolnya itu sendiri pun ada yang tidak mulus, mungkin bezel atau bagaimana yang kita bisa lihat. Kadang bezelnya halus di antara botolnya, atau pula kadang di tutup atau spraynya yang misalnya dia agak ganjil gitu ya. Misalnya bisa jadi itu diganti sama dia gitu, jadi bukan spray yang asli. Ada juga yang memang asli kemungkinan gitu. Dan yang paling terlihat sih baret-baret lah ya. Kalau misalnya itu udah kasar banget kan ya gitu, kalau baret-baret udah itu pasti dipastikan itu adalah parfum bekas yang diisi kembali. Kalaupun semisal ada yang hampir menyerupai wanginya, itu bisa dipastikan pula bahwa itu adalah memang sebagian ada mungkin sisa parfum asli yang tercampur di dalam botolnya, atau karena ada bekas botolnya itu masih menyisakan aroma, itu dicampur dan di situ ada aroma identik yang aslinya. Tapi kalau misalnya kalian spray dan kalian cium, lama-lama itu ketahuan banget bahwa itu parfumnya ngaco gitu baunya, karena nggak kayak parfum yang memang dia itu ekstrak gitu asli gitu ya. Tapi itu lebih kayak sintetik, dan itu cuma bakal bikin kamu kayak ngerasain sensasi cuma bulet di kepala kamu, yang kayaknya parfumnya itu nggak cenderung keluar kesegarannya, itu lebih ke dalam gitu. Yang aku rasain sih kayak gitu sayang. Kemudian di spraynya itu sendiri kita bisa ngebedain banget gitu, itu cenderung sangat berbeda. Kayak misalnya kita kalau nge-spray apa ya, gini aja deh, kalau misalnya spray yang parfum asli itu dia cenderung menyebar langsung gitu, suaranya tuh udah kayak mungkin desisan ular gitu ya. Tapi berbeda dengan parfum reject. Kalau parfum reject kayak orang-orang, maaf ya gue bilang, kayak orang ngeludah aja gitu doang gitu. Jadi itu karena mungkin dari tekstur yang memang berbeda. Kalau misalnya parfum yang asli itu kan dia sudah dipadu-padankan, gimana caranya cairannya itu ya seperti itulah mungkin keluarnya. Atau memang apakah yang si abang-abang yang bikin, maaf ya, bikin parfum palsunya tersebut, mungkin dia nggak bisa bikin teknologi supaya keluar parfumnya itu begitu gitu, menyebar gitu. Dan memang tidak akan bisa menyebar karena memang dari mungkin tekstur cairannya itu sendiri sayang. Kalau misalnya parfum asli itu sendiri kan kita tahu ya, kayak gini ya, aku contohin. Ini yang asli. Kita lihat deket aja lah ya biar jelas. Nah kayak gitu kan. Nah lihat nggak? Nah asli, wow, ini palsu. No, dia sama-sama mungkin ada nyeplitnya, cuman lihat langsung leleh berminyak sayang. Oke, aku cobain lagi yang asli biar tambah pengetahuan kalian ya sayang. Aku sih nggak ngerasa aku pinter, cuman ya aku neliti aja gitu perbedaannya sayang. Kayaknya kesannya aku pandai sendiri. Oke, bisa dilihat.
Nah, beda banget kan gitu. Ini cairan yang tadi campur sih, yang sama yang original. Ini yang apa namanya, dia yang reject, ini yang asli. Kalau yang asli itu nah gitu aja gitu, nempel gitu aja, nggak kayak ini sangat berminyak sayang. Nah, aku agak terganggu gitu oleh, ya memang kalau misalnya aromanya hampir identik, karena mungkin gitu, mungkin yang tadi aku jelasin, botolnya botol yang sama, jadi aromanya itu nempel gitu. Apalagi Chanel gitu, Chanel itu kan memang cenderung gitu, yang Chanel N5 ini agak nyegrak gitu, jadi secara otomatis kalau misalnya dituang air pun ini akan nempel gitu. Mungkin sebagian juga ada yang punya pengalaman kok warna cairannya pun berbeda, udah itu dipastikan itu Pelsong sayang. Jadi aku jujur aja deh, buka-bukaan langsung, tadinya aku cuma pengen bilang apa sih bedanya gitu aja ya, cuman kali ini aku agak belak-belakan jadinya karena spontan aja biar cepat. Dan kalau semisal kita bisa lihat ya di sini, kalau misalnya kamu bingung gitu kan, ada istilah original Eropa lah, original Singapura lah. Yang aku tahu sih parfum itu rata-rata made in France, UK, kemudian Italy, setahu aku sih gitu. Kalau aku sempat lihat di apa ya namanya, di dosnya atau di boxnya sendiri gitu. Dan ini tekstur dari box Chanel 5. Kalau boxnya itu sendiri dia halus, sablonannya ya sayang, jadi nggak ada kayak grindel kasar atau apa gitu, dan tulisannya pun sangat jelas gitu. Kalau si original Singapura, yang dibilang original Singapura ya, di sini memang made in French gitu. Tapi kenapa mereka klaim kalau ini original Singapura sayang? Ya kan? Membingungkan aku. Coba bisa dilihat kan, ini di sini tulisannya original French gitu ya. Bukan original French, maksudnya made in French. Ya kan? Nah, emang agak sulit sih karena sablonannya itu sendiri kasar, tapi kalau misalnya kita lihat di kamera itu gak jelas gitu. Dan juga aku lupa tadi, sebagian mungkin ada juga produk US ya, kayak misalnya Bond New York mungkin gitu. Apakah dari New York? Nanti kita lihat lagi, telaah lagi. Dan kemudian ada juga dari Carolina Herrera, itu juga dari US ya kalau nggak salah, pokoknya seperti itu. Tapi jelas mereka itu nggak ada Eropa-Eropaan atau apalah itu gitu ya, istilah-istilahnya gitu. Yang jelas kalau asli ya asli gitu, nggak usah original Eropa, original Asia, kan nggak perlu gitu. Dan ada hologramnya di sini yang terlihat gitu di box mereka itu, sedangkan yang original itu sendiri aku nggak nemuin sama sekali hologram atau apapun gitu, kayak dos atau kemasan cukai rokok ya say, jadi ada hologramnya gitu. Biar kesannya resmi mungkin. Kemudian nanti aku buka juga packagingnya ya supaya lebih detail. Nah, ini si Armanisi ini malah nggak pernah ada yang pakai. Aku mah taruh-taruh aja kalau parfum, apalagi kalau misalnya yang ini nih parfum reject itu entah siapa yang ngabisin, jadi bisa jadi bujang aku ya. Soalnya dia baru aja puber, dia nggak berani kalau pakai yang EDT aku yang original asli, karena dia tahu mana yang asli mana yang Pelsong. Maaf. Ini oke, aku liatin dulu packagingnya, si botolnya.
Ini kayak gini mungkin kalau sepintas hampir sama ya, tapi setahu aku nggak setua ini kalau George Armanisi itu ya, kalau nggak salah. Kemudian aromanya itu lebih ke banyak alkohol aja gitu. Memang kalau kecium manisnya, cuman alkoholnya lebih apa ya, lebih mendominasi menurut aku. Dan aku apakah perlu spray juga? Aduh sayang, udah puyeng banget ini parfum semua. Cobain ya. Ih, susah banget spraynya itu, kuat. Seger alkohol. Ya kayak gitu deh kalau misalnya parfum dari original Singapura yang diklaim seperti itu, padahal sebetulnya itu ya hanya parfum KW-KW aja sayang. Ya itu cuman sebagian pengalaman yang aku tahu, jadi wawasan yang aku paham sedikit ke kalian gitu, di share gitu. Bukan berarti aku paham sepaham-pahamnya, karena mungkin ada lagi yang lebih paham. Kalau misalnya ada kekurangan, kalian boleh tambahin sih gitu, karena nggak ada salahnya juga biar nambah-nambah wawasan kita gitu. Kasian kan gitu kita kebelet jog gitu kan, kalau misalnya niat beli parfum yang betul-betul yang kita imajinasikan adalah asli seperti yang counter punya, ternyata blind buy di apa namanya di all shop dan eng gitu, kedatangannya yang seperti itu kan sedih ya kan. Satu hal lagi yang mungkin menurut aku beda gitu ya, kalau misalnya parfum yang out gitu kita bisa sebetulnya sih yang kayak rejectan juga ya, ada, karena memang dia botolnya itu botol asli cuman isinya beda. Ini kita cuma ngebedain tentang ori Singapura sama ori yang original asli. Jadi kalau misalnya original Singapura itu nggak bakalan kita nemuin kayak batch code di belakangnya. Jadi di sini tuh kelihatan kan kayak ada sablon gitu yang kayak apa ya namanya, itu kayak ukiran angka gitu ya, batch code. Dan ini juga ada barcode yang di sini tuh bisa di scan di apa ya, sorry yang ini atau yang ini ya, mungkin yang ini itu bisa di scan di kosmetik gitu kalau nggak salah, itu bisa di scan gitu di untuk produk scan yang ada di aplikasi handphone aja bisa. Kemudian press code kosmetik itu bisa kita detect di juga di website gitu, kita bisa nemuin itu namanya betul press code gitu kalau nggak salah, www itu kalau nggak salah. Nanti aku taruh di description box, takutnya aku salah. Nah sedangkan kalau ini kan cuma tulisan, maaf ya, ini di belakang botolnya sablonnya itu kalau Chanel yang asli itu ada kecil sekali, maaf ya, sangat kecil gitu. Ini kayak ukiran kecil sekali angka, dan ini juga bisa dicek di press code, www press code. Dan ini kebetulan karena memang produk ini juga aku beli di tempat yang sama, secara otomatis kan, nah sama kan angkanya kayak gitu. Dan ini ada 4 digit angka 8102 ya, sama sayang, harus sama. Kemudian kalau ini bla bla bla, sablonannya itu kasar sekali kalau yang Singapura, yang mereka klaim Singapura.
Ini sablonannya kasar di sini tuh, tempelan, kemudian kentara sekali gitu, kayak pabrikan gitu loh. Dan si sablonannya di kisaran brandnya itu sendiri pun dia kasar sayang. Kalau ini kan halus, kayak nempel gitu kan, udah kayak nyatu gitu. Kalau ini mungkin kayak tinta gitu, tinta yang ditulis gitu, ditempel gitu, kayak kelihatan kayak apa ya. Kalau kayak ini tato permanen, kalau ini tato bohongan lah gitu ya. Perbedaannya seperti itu dan kasar. Beda banget kan. Oke, segitu aja kayaknya review dari aku. Kalau misalnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada kekurangan silahkan kalian tambahin di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka, like. Kalau misalnya kalian ingin ngikutin channel aku, kali-kali gitu bermanfaat ya kan, ada tips atau info lainnya, kalian subscribe dan nyalain notifikasinya ya sayang. Oke, sekian dulu dari Dewanti saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Thanks for watching ya sayang. Aku share sebagian cara untuk nge-search kosmetik kamu, dan itu akan ketahuan umur mereka ya sayang. Oke, thanks, see you ya. Bye.